IHSG di awal bulan harus terkoreksi. Tapi ya itu untuk membuka aja ya. Kali aja nggak sepanjang bulan Oktober. Yes, sama seperti baju Syafinas ya, hari ini merah menyala begitu. Meskipun memang koreksinya nggak terlalu dalam, 0,02% nih. Kita lihat pada saat ini sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. IHSG sudah ditutup pada perdagangan di sesi kedua hari ini, nampaknya masih konsisten berada di zona merah sejak sesi kedua. Meskipun di sesi pertama sempat ada pergerakan ke atas ke zona hijau, tapi nampaknya memang IHSG hari ini potensi untuk berada di zona hijau sangat kecil dan ini terbukti pada saat ini masih berada di zona merah dengan pelemahannya yang sangat moderat, hanya 0,21% atau turun 17,24 poin. Di level tertingginya di 8.092 bahkan masih belum bisa menembus level 8.100 lagi. Kalau kita lihat kan di akhir pekan September kemarin sudah sempat menyentuh level all time high di 8.100. Dan pada saat ini berada di level 8.043, di level terendahnya 8.034,7, masih tergolong pergerakan yang sangat sehat. Kita lihat juga secara sektoral kira-kira sektor-sektor mana saja yang menguat dan juga melemah. Ya, dari 4 sektor pertama, konsumer non-primer perindustrian terapresiasi 1,41, 0,13%. Namun 2 sektor pertama dari 4 sektor yang kami hadirkan harus terkoreksi 0,69 dan juga 1,03%. Kita bergeser lihat 4 sektor terakhir. 4 sektor selanjutnya, infrastruktur, properti, dan real estate terkoreksi 0,50, 0,51%. Sementara untuk energi dan bahan baku terapresiasi 0,66 dan juga 1,37%. Kita lihat lagi 3 sektor terakhir. Dari 3 sektor terakhir, transportasi dan logistik serta kesehatan masih betah menutup hari ini dengan koreksi 0,97 dan 0,13%. Sementara untuk teknologi melaju dengan kencang dan ditutup dengan apresiasi 4,93%. Sementara untuk rupiah, kita lihat juga posisi rupiah pada sore hari ini ditutup di zona apresiasi, namun masih berada di level 16.600 pas per 1 dolar Amerika Serikat. Berarti memang ada potensi bahwa rupiah akan kembali lebih stabil dibandingkan dengan beberapa waktu terakhir yang sempat menyentuh level 16.700. Lebih tepatnya pada saat ini terapresiasi 0,36% dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya atau menguat 60 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Kita lihat juga terhadap mata uang asing lainnya, terhadap dolar Singapura dan juga terhadap euro, rupiah menang pada sore hari ini 0,2 dan 0,21%, sedangkan terhadap yen Jepang justru rupiah kalah 0,17%. Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat begitu ya kinerja IHSG pada hari ini di hari pertama di bulan Oktober. Seperti yang sudah disampaikan oleh Syafinas, Oktober, oh iya apa? Oh my God. IHSG hari ini merah lagi. Meskipun memang kalau seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, koreksi pada hari ini masih cukup sehat. Begitu mengingat di bulan September ini kan, September S-nya apa? sayang sekali, sangat sumringah. Nah, betul ya. Sumringah ya esnya begitu. Karena memang di bulan September kalau kita lihat terutama di pekan-pekan terakhir ini diwarnai all time high. Bahkan 2 kali all time high atau menembus level tertinggi sepanjang sejarah. Yang disebut-sebut katanya karena kena katalis Menteri Keuangan baru yaitu Purbayudhi Sadewa dengan gelontoran insentifnya di berbagai sektor. Iya, jadi memang September itu sumringah karena Purbaya Effect katanya. Yes, Purbaya Effect. Tapi mungkin kalau di bulan Oktober dan juga mungkin di hari pertama bulan Oktober ini lebih tepatnya begitu dengan koreksinya yang 0,21%. Kira-kira apa saja sentimen yang mempengaruhi Syafina? Ya, kalau kita mulai dari IHSG dulu, memang hari ini dibuka di zona apresiasi tetapi tidak bertahan lama hingga akhirnya sesi 1 IHSG harus dikoreksi hingga berada di level 8.062 dan berada di rentang 8.049 sampai dengan 8.093 hingga akhirnya seperti yang tadi disampaikan hanya ditutup di level 8.043. Dan secara sektoral memang sejak sesi 1 sektor finansial ini terus menjadi pemberat dari IHSG dengan yang sudah turun 1,01% karena adanya kontraksi pada 2 saham big caps. Salah satunya adalah BBCA yang terkoreksi 1,54% dan BBRI yang turun 1,31%. Sementara itu untuk emiten teknologi seperti yang tadi kita lihat sampai dengan penutupan terapresiasi 4%. Ya, dan emiten teknologi khususnya komunikasi juga menjadi penopang IHSG sejak sesi 1.
Salah satunya adalah MTEK atau MTK yang naik 23,51% ke level 1.550. Dan ini artinya menjadi penggerak utama dengan sumbangsi 11,87 indeks poin sejak sesi 1. Lalu kalau dari energi sendiri ada Bumi Resources Mineral yang naik 11,31% untuk menyumbang 10,69 indeks poin. Dan hari ini ditutup di 930, artinya ini adalah level yang lebih tinggi juga dari level sesi 1 tadi. Lalu juga ada ya ini BRMS yang tadi saya bilang ya, yang terapresiasi ditutup di 10,71%. Jadi kurang lebihnya pergerakan IHSG dan sektoral adalah karena finansial memang terkoreksi cukup dalam dan juga ada emiten-emiten dari sektor teknologi yang terapresiasi cukup tinggi. Sementara kalau dari sentimen masih sekali berkaitan juga dengan adanya statement dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang sangat yakin bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih bisa berada di level 5,5% bahkan pada kuartal 4 2025. Artinya di bulan Oktober, November, dan Desember. Penyebabnya adalah karena memang pemerintah saat ini tengah fokus untuk terus melakukan ekspansi fiskal dengan menggelontorkan dana yang menganggur di pemerintah, memberikan stimulus ekonomi hingga dukungan Bank Indonesia melalui kebijakan moneter yang lebih longgar. Purbaya juga menyatakan bahwa berbagai kebijakan itu baru akan mulai berefek nanti pada akhir tahun karena kuartal 3 2025 masih banyak permasalahan yang membuat tekanan perekonomian. Mulai dari demonstrasi kemarin terjadi di bulan Agustus hingga juga tekanan kurs. Nah, apa saja sih sebenarnya kebijakan-kebijakan yang sedang diupayakan oleh pemerintah? Salah satunya adalah guyuran dana sebanyak 200 triliun untuk peredaran uang primer atau M0 agar bisa tumbuh tinggi bagi perbankan-perbankan besar. Lalu pemerintah juga sedang mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi lanjutan yang disebut dengan kebijakan paket ekonomi 8+4+5 yang akan dikerahkan hingga akhir 2026. Total anggarannya juga nggak main-main, mencapai 16,23 triliun rupiah. Belum lagi stimulus yang nanti diberikan pada akhir tahun menjelang libur Nataru. Lalu di September lalu kemarin di awal bulan Bank Indonesia juga menyatakan akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dengan berbagai kebijakan. Salah satunya melalui kebijakan moneter longgar dengan akhirnya memangkas suku bunga acuan menjadi 4,75%. Nah, itu adalah statement Pak Purbaya yang mulai membuat IHSG sepertinya sumringah kembali. Oke, baik. Kemudian di sisi lain sebenarnya kan kabar terbaru adalah berkaitan dengan BPS yang baru saja menyampaikan inflasi. Sebenarnya kan inflasi ini masih tergolong surplus, di mana neraca perdagangan Indonesia mencapai ke level 5,49 miliar dolar Amerika Serikat pada Agustus 2025 dan ini adalah surplus 64 bulan beruntun sejak bulan Mei 2020, di mana penyumbang surplus secara bulanan ini ditopang oleh bahan baku dan juga mineral, kemudian ada besi dan baja. Sementara itu secara tahunan surplus ini masih ditopang oleh non-migas sementara sebesar 41,21 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun memang posisi neraca migas ini masih defisit sebesar 12,07 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau dari PMI sendiri bagaimana, Syafina? Iya, jadi data memang yang hari ini dirilis lumayan segambreng ya, dari neraca dagang tadi, lalu ada PMI dan juga inflasi. Nah, kalau PMI ini sebenarnya kita masih di angka ekspansi, tapi angka ekspansinya udah semakin kecil, jadi menunjukkan adanya perlambatan walaupun ada ekspansi. Dan permintaan baru ini menurut S&P Global dilihat memang tumbuh selama 2 bulan berturut-turut ini, tetapi akhirnya menyadari bahwa volume produksi maksud saya yang sudah mulai menurun selama 6 bulan terakhir, lagi-lagi karena apa? Karena daya beli yang melemah. Lalu ada data juga yang dirilis oleh BPS adalah terkait inflasi yang menyatakan bahwa inflasi September berada di level 0,21% dari bulan sebelumnya yang deflasi 0,08%. Tekanan harga pada bulan September terutama disebabkan oleh kenaikan harga untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, tembakau yang mengalami tekanan inflasi 0,38% month to month dengan andil yang menjadi terbesar yakni 0,11%. Dan tekanan inflasi juga disumbang oleh kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan juga jasa lainnya dengan tekanan harga 1,25%. Dan andilnya terhadap keseluruhan inflasi kini menjadi sebesar 0,08%. Jadi secara keseluruhan memang tekanan inflasi dari tahun ke tahun pada September 2025 mencapai 2,65% year on year dengan inflasi tahun kalender 1,82%. Yes, itu tadi dari dalam negeri cukup banyak begitu ya sentimennya, dimulai dari insentif dan juga kebijakan dan juga pernyataan kontroversial dari Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudhisadewo yang akhirnya disebut-sebut mendorong IHSG ke zona hijau. Kemudian tadi juga ada cukup banyak rilis data ekonomi dari dalam negeri, meskipun memang kalau secara global sebenarnya masih cukup banyak juga sentimen yang mempengaruhi begitu di
dimulai dari kekhawatiran investor. Ini sebenarnya ada dua kalau dari global. Yang pertama tadi yang sudah dibahas berkaitan dengan shutdown yang mengancam mengganggu jadwal rilis data ekonomi penting ya. Sebenarnya kan rilis data ekonomi ini kan cukup ditunggu-tunggu oleh para investor karena akan menunjukkan kemana arah kebijakan suku bunga The Fed. Kemudian yang kedua adalah yaitu tadi berkaitan dengan situasi shutdown pemerintah ini akhirnya membuat langkah Bank Sentral Amerika Serikat The Fed dalam menentukan kebijakan suku bunga ini semakin sulit untuk diprediksi. Memang kalau kita lihat secara historis ini nampaknya memang pemerintahan Amerika Serikat ini sering shutdown ya. Tapi efeknya itu tidak selalu buruk. Data dari Deutsche Bank sendiri mencatat bahwa indeks S&P 500 justru naik dalam 6 kali peristiwa shutdown terakhir. Nah, risiko kali ini tapi dianggap lebih besar karena terjadi di saat valuasi saham sudah berada di level yang tertinggi. Kalau kita lihat kan memang dari indeks futures dan juga dari indeks Amerika Serikat di bulan September juga sempat menyentuh beberapa kali level all time high. Oleh karena itu, dengan ketidakpastian data dari pemerintah, kemudian investor juga kini tengah mencari-cari, tengah meraba-raba arah kebijakan dari suku bunga The Fed karena efek multiplier effect dari shutdown ini nampaknya memang tidak cukup baik begitu sentimen dari global sendiri, Syafina. Iya, walaupun memang sedikit banyak sentimen dari global ya tidak terlalu tercermin dari pergerakan IHSG, tapi memang terkait data-data penting yang dirilis itu memang sangat dinanti. Tetapi apakah akan 100% memiliki impact langsung ke IHSG? Rasa-rasanya untuk hari ini memang masih belum tercermin. Karena memang data-data inflasi, PMI, dan juga neraca dagang tadi yang paling sedikit banyak mempengaruhi kinerja IHSG hari ini, Dina. Yes, betul sekali.